mirip-mirip lah. Untuk Bang Yeriko lah, Bang, bagaimana sih seharusnya kejaksaan ini membangun kepercayaan publik di tengah kritik soal penanganan korupsi yang ada saat ini gitu. Bagaimana seharusnya kejaksaan ini membangun kepercayaan publik agar dia lebih mendukung dan memperbaiki citra mereka. Gimana Bang Yeriko? Ini pertanyaannya ini malas saya jawabnya gitu karena percuma kita ngejawab ini, penegak hukum kita nggak jelas gitu loh Pak, ya kan. Kalau ditanya soal bagaimana sih biar publik menilai penegakan hukum di kejaksaan ini baik, sekarang simpel aja bang, sederhana. Mungkin kita di sini percaya bang sama mereka, nggak percaya. Publik memang percaya sama mereka, nggak percaya juga bang. Ini kan viral seperti yang Bung Denny tadi sampaikan di awal, saya masih searching Febriansyah viral, udah akhirnya apa, publik menilai ini yang benar, yang viral ini yang benar. Sementara kalau kita kaji secara akademik, ya kan, mana nggak ada, nggak beres semua itu penegak hukum kita. Itu kenapa keluar bahasa doang Rona tadi, direvolusi, bukan hanya sistemnya tapi orang-orangnya juga harus direvolusi, harus diganti juga. Matikan dulu satu angkatan mereka, bahkan jangan satu angkatan, yang sekarang ini rubah semua. Gak jadi masalah. Ini kan bukan bukan permasalahan siapa. Nah, kembali lagi seperti itu. Nah, ini kan orangnya siapa, ini orangnya siapa. Itu tadi yang saya bilang tadi. Pertanyaan saya simple aja jawaban saya. Eksekutif mereka punya, yudikatif mereka punya, legislatif mereka punya. Terus kita mau apa? Masyarakat mau apa? Civil society mau apa? Yang ada kita hanya sebagai udah pemberantasan korupsi. Ini 271 triliun penangkapan senior kita, Bang Noel, sekian-sekian. Mana? Tunjukkan mana yang kau tangkap. Kepercayaan kita kan, kepercayaan civil society menurun, kepercayaan publik menurun ya karena begitu-begitu tadi. Lalu dibentuk lagi soal kelembagaan, satgas-satgas itu. Akan muncul selalu nanti. Pastikan ini bang, bahwa nanti ada kejahatan tambang, nanti muncul lagi nanti satgas khusus pertambangan. Coba mana? Satgas PKH ini yang diketuai dan dikepalai sama Jampitsus. Ini saya baru ini mungkin informasi. Mereka mencabut, negara mencabut 28 izin perusahaan yang di Sumatera. Bang, itu masih beroperasi bang di kampung kami bang. Mereka nanya, orang HGU kami belum dicabut kok sama KLH. Terus mau ngomong apa? Siapa yang mau kita percaya bang sekarang ini? Polisi, kuasa relasinya juga, intervensi politik untuk menentukan posisi jaksa, untuk menentukan posisi Kapolri, untuk menentukan posisi jaksa agung dari mana? Legislatif dan eksekutif. Yang dimana itu semua di diisi sama orang-orang politik, orang-orang partai. Nah, untuk menaikkan tingkat kepercayaan publik ini seperti apa itu tadi? Kalau bicara usul sih saya nggak ada guna sebenarnya bang. Kalau usul gitu nggak ada guna untuk membentuk uh, pengawas eksternal. Boleh juga kita bentuk pengawas eksternal, tapi sejauh apa kita bisa mengakses mereka? Terus dibuat akun juga, akun untuk mengawasi aset-aset tadi seperti pegangan uang itu. Ini kan sering kali ini ada juga itu kejadian. Nilai kerugian negara versinya Kejaksaan Agung 200, katakan di 200 miliar. Versi terdakwa dia hanya mendapatkan meraup
keuntungan lah aku bilang, karena korupsi kan. Yang memakai uang negara ini hanya ini ada 3-4 tersangka. Ada kasus tuh udah putus. 168 miliar. Terus sisanya kemana? Nggak tahu, angka pastinya ini nggak tahu. Lalu mereka ambil dari mana? Dari selisih. Nanti misalnya ada dunia bisnis, contoh Bang Rona, jual tanah kepada saya. Hari ini juga saya jual tanah. Bang Rona jual tanah kepada saya senilai 1 juta, Bang. Saya jual ke Bang Dendi, ke Bang Dendi. Besok pagi saya jual 2 juta. Dalam dunia bisnis sah-sah aja. Tapi negara menghitung itu sebagai apa? Kerugian negara, coba. Bayangkan. Akhirnya apa? Masyarakat yang menjadi korban. Intervensi itu tadi, intervensi politik, kepentingan ini, kepentingan itu udah. Saya nggak suka sama ini, udah kocomot dulu itu, periksa dulu. Itu yang terjadi. Jadi kalau dibilang apa usulnya, udah nggak bisa lagi terjawab, Bang. Begitu. Terima kasih. Bang. Oke, kasih tepuk tangan lo buat Bang Eriko. Selanjutnya ke Bang Rona. Bang, rekomendasi Abang, Bang, agar penegakan hukum korupsi ke depan, penegakan hukum khususnya kejaksaan ini ya lebih baik, lebih transparan, dan ya berorientasi pada keadilan publik. Rekomendasi dari Abang apa? Cekatan, cepat, efektif. Contoh, sudah diumumkan dicabut izin, berarti kan bermasalah. Tim kejaksaan langsung turun. Atau dia bawa auditor, ada dia bawa apa. Nyatakan BAP. Karena kalau tidak dilanjutkan putusan yang dilakukan oleh presiden terhadap perusahaan-perusahaan itu, mereka bisa class action. Mereka bisa arbitrase. Itu yang terjadi di Kalimantan Timur saat dibangunnya IKN. Tidak boleh ada tambang sekitarnya. Keluar dari Presiden Jokowi, mereka class action. Ternyata mereka menang. Sampai sekarang masih ada tambang di seputaran IKN. Jangan sampai itu terjadi. Rekomendasi berikutnya, Jaksa Agung secepatnya diganti dan tidak boleh orang luar, tidak boleh eksternal. Karena kalau eksternal, dia nggak ngerti, nggak paham. Sudah pernah terjadi di era SBY dari orang partai. Dan rekomendasi berikutnya, Jaksa Agung jangan sampai personalnya pernah dilaporkan ke KPK. Dan itu bisa dilacak secara teknologi, jejak digital ada. Jadi jangan sampai calon Jaksa Agung pernah dilaporkan di KPK meskipun tidak ditanggapi KPK. Yang namanya pernah dilaporkan berarti ada dugaan. Rekomendasi terakhir ya, mudah-mudahan Presiden dengar dibikinkan khusus penjara di tengah pulau untuk koruptor ini, supaya dia nggak bisa Sabtu Minggu weekend pindah tidur dia. Meskipun saya tidak pernah melihatnya langsung, tapi saya pernah berkunjung ke Sukamiskin. Wah, kalah-kalah bintang 5 di sana itu. Terima kasih. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Bang Rona. Pertanyaan yang sama untuk Bung Dendi. Baik, saya tidak pada format hukum ya, saya selalu tadi coba melihat yang berbeda karena saya melihat satu memang kalau tadi kan saran-saran itu kan sudah disampaikan secara politik, tuntutan yang paling terdekat juga disampaikan Bang Ronald, artinya Presiden harus mendengar ini. Kemudian tuntutan yang paling radikal secara akademik ya, secara hukum memang harus revolusi hukum. Revolusi hukum ya, sederhana kita karena diskusi temanya ini. Nah kemudian kalau saya kan memang saya masih mahasiswa, yang saya melihat hari ini kan coba sesadar-sadar mungkin jangan sampai kampus menciptakan memproduksi manusia korupsi gitu loh. Kampus sendiri yang menternak itu. Mereka ngomong ternak meliono, ternak kampus itu banyak gitu loh.
Ya kampus hari ini kan karena omnibus law itu dampaknya gitu ya. Gitu loh, dampak. Siapa perusak Rosan sebenarnya? Dubes dari ini bawa agenda itu ke Jokowi. Jokowi dengan pidato, jangan sampai kita kalah Vietnam sama Thailand dalam investasi. Dipakai Demak lah jadi alat utama di mata. Banjir di mana-mana. Itu maksudku. Kampus coba saya lihat saya jernih itu gitu loh. Karena banjir di mana-mana. Di setiap kampus Bang hari ini. Nah, Indonesia itu kampus terbanyak di dunia. Apa produksi manusianya? Apa produksi manusianya? Enggak ada. Di Jerman, di Jerman, Perancis, Inggris kampusnya itu aja. Tapi mereka mampu menciptakan gitu loh. Nah, pertanyaannya kayak kita-kita yang seperti saat ini, ya kita mau buat apa dengan kondisi yang seperti ini? Karena dampaknya tadi Bang, kalau di Eropa atau di negara yang dia formal ya, logikanya formal, ketika survei menurun, apa nalar kritis itu naik gitu loh. Di kita kan aneh kan Bang kan? Kenapa itu terjadi aneh Bang? Ya karena tadi Bang, yang beroposisi nanggung, yang ngomong oposisi tapi prakteknya di luarnya juga, karena serba nanggung kita Indonesia ini Bang. Kan harusnya kalau di Eropa kita lihat survei kepercayaan publik terhadap hukum turun. Publik akhirnya meminta karena itu menyangkut hak dan pribadinya. Kenapa hak itu tidak kepada Indonesia? Karena konstitusi kita menjadi barang hambaran Bang. Karena ketika bicara pendidikan, kesehatan itu tuntutan utama. Di Eropa itu kalau dia mau pasar itu bicara kesehatan, pendidikan, dan jaminan sosial Bang. Itu di Eropa. Karena mereka sadar inilah tuh kalau sebagai warga negara nggak menjaminkan hak ini, terus kita meminta tanggung jawab warga negara gitu loh. Kan hari ini kan kebalik. Warga negara diminta bertanggung jawab sama pemerintah. Dan di waktu pemilu mereka datang rame-rame, Bang. Nah, sampai fenomena terakhir, pilkada itu diminta, Bang. Diminta rakyat cabut mandatnya, ini untuk mereka. Artinya apa? Reformasi semakin buram, Bang. Dan saya selalu bilang pada posisi-posisi kayak gini, Bang. Ketika melihat Indonesia yang kadang-kadang ada benarnya juga Bang, orang mengatakan 1000 macam 1001 alasan baru kita berubah yang paling radikal. Karena sebenarnya kondisi kita itu kalau di Eropa Bang, revolusi Bang ini Bang. Ya, revolusi kita Bang, inflasi 3. Ya Prabowo kan gak ada pilihan Bang. Kalau memang ngelihat kemarin itu ya, kayak ngelihat kenapa dia harus fiskal jatuh, mau moneter jatuh lagi. Akhirnya dia ngikutin melanggar konstitusi. Nah, Prabowo melanggar konstitusi, siapa yang ngerti bela Zionis? Itu maksudku hal-hal yang kalau kita bicara korupsi dalam etika dan moral itu orang udah nggak ngeliat, orang lihat lawan politik. Di kita itu begitu loh. Kalaupun jadi lawan politik nanggung 3 tahun lah palingan. Itu karena udah masuk ke fase kampanye, beda lagi nanti. Itu loh maksudku. Kalau saya ngelihatnya apa sih yang harus berubah? Kalau memang ingin jadi oposisi, oposisi yang benar. Yang kemudian gini loh, Bung, yang saya berapa kali saya perhatian, bagaimana sih oposisi itu jadi permanen di Indonesia dan dia menjadi institusional. Supaya dia ada tuduh makar dan narkola, apalah. Di Republik ini, Bung, polisi dalam menangani masalah ataupun kejaksaan sama, selalu menghilangkan narasi keadilan. Langsung ini narko, ini korupsi, ini separatis. Kan tapi menghilangkan narasi keadilan gimana coba? Nah, hal yang fundamental dihilangkan. Kemudian mereka menjustifikasi dengan pasal-pasal yang mereka udah pasal-pasal karet itu loh. Ini kan jadinya orang kan bungkam dengan sendirinya. Nah, kita kan beradab dengan format kolonialisme bangsa sendiri. Saya melihatnya seperti apa kita menyusun format-format itu. Nah, kalau saya bagaimana membuat oposisi itu yang lebih permanen gitu loh. Dan bagaimana memproduksi manusia gitu loh. Kan yang sedikit tidak terlalu banyak diperdebatkan kan apa sih sebenarnya di dalam perdebatan kita bagaimana hak-hak dasar itu dipenuhi sehingga perdebatan kita sama pemerintah itu juga enak gitu loh, bukan karena saya mengabdi ke siapa, saya mengabdi ke siapa, dan itu maksudnya. Saya sih sepakat sama Bu tadi, memang harus berubah secara radikal lah hukum ini supaya dia kembali kepada marwahnya. Itu sih Bu. Oke, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan lu teman-teman buat 3 narasumber di depan. Ya sudah 1,5 jam lebih diskusi kita, tapi tidak terasa karena obrolan yang dibahas sangat menarik, panas, dan ada rekomendasi juga. Intinya adalah pentingnya perubahan secara radikal ya. Bahkan ada yang menyerukan revolusi di bidang penegakan hukum dan lain-lain. Ya itu dia teman-teman diskusi kita pada sore hari ini. Terima kasih Bang Eriko, Bang Rona, Bung Dendi sudah menyempatkan hadir. Semoga apa yang kita bahas sore hari ini bisa menjadi rekomendasi ya
untuk penegakan hukum, untuk pemerintah kita, untuk masyarakat kita agar kita menjadi lebih baik ya, dan kita semua menjadi lebih maju dan keluar dari belenggu kemiskinan. Buat teman-teman nanti yang mau doorstop atau mau wawancara pribadi dipersilakan setelah acara. Dan terima kasih, sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Selamat sore.